Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah, yang kita bawakan dengan syarahnya, penjelasan oleh salah seorang ulama besar, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, dengan judul kitab Ithaful Qari Bitta'liqi ala Syarhis Sunnati lil Barbahari rahimahullahu taala. Ya, pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengenai kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu sangat singkat sekali antara azan antara maghrib dan isya, dan pembahasan agak sedikit memanjang, maka kita sedikit mempercepat ya pembahasannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkata tentang permasalahan akidah, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna ad-dina innama jaa min qibalillah azza wa jal, bahwasannya agama, yakni agama Islam itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha' ala uqudir rijal wa araihim, dan agama bukan datang dari pemikiran-pemikiran manusia, hasil produksi manusia, akan tetapi datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah syari', yang memberikan, yang membuat syariat. Wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu, yakni ilmu agama ini berasal dari Allah, berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni berada dari sisi Allah dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fala tattabi'i syai'an bihawak, maka jangan engkau campur adukkan permasalahan agama ini dengan hawa nafsumu. Fatamruqa minad din, sehingga engkau bisa keluar dari agama. Fatakhruja minal Islam, bahkan bisa keluar dari ranah keislaman. Fa innahu la hujjata lak, karena tidak ada hujjah bagi engkau tatkala engkau mencampur adukkan agama ini dengan hawa nafsu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati sunnah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ini kepada manusia, kepada umatnya tentang sunnah. Wa awdahaha li ashabihi, dan Nabi telah memperjelas permasalahan ini kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa humul jamaah, maka merekalah adalah al-jamaah. Wa hum as-sawadul a'zam, merekalah adalah as-sawad al-a'zam, jamaah yang besar mengikuti al-haq. Was-sawadul a'zam, dan yang namanya sawadul a'zam, kata al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala, al-haq wa ahluh, yakni kebenaran dan orang-orang yang mengikutinya.
faman khalafa ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyelisihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amriddin, dalam satu permasalahan perkara agama, dia menyengaja menyelisihi Rasulullah, menyelisihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, maka dia telah berbuat kufur. Waliyadzubillah. Khawani fiddin azani Allah yakum. Inilah redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Taib. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita minta taufik kepada Allah agar bisa menjelaskan ini dari pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan mudah-mudahan waktunya mencukupi karena begitu panjang. Kata Syekh Shalih Fauzan mengomentari redaksi tadi tentang permasalahan agama, beragama seorang, kata beliau, sesungguhnya agama itu memang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang mensyariatkan agama, bukan menurut produksi atau bukan barometernya adalah pemikiran manusia, pemikiran. Tidak, akan tetapi barometernya adalah wahyu, yang mana itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mencibir orang-orang yang membuat syariat, yang membuat ritual-ritual baru dan kemudian disematkan ke dalam agama. Allah mencibir dalam surat Asy-Syura ayat 21, Allah Azza wa Jalla mengatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mana sekutu itu syara'u lahum minad din, mereka membuat syariat dalam permasalahan agama, malam ya'zan bihillah, yang mana Allah sama sekali tidak mengizinkan. Artinya bahwa syariat adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jal. Syariat, pembuat syariat adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang membuat syariat. Sehingga kalau ada orang yang mengutak-utik masalah ibadah, sepertinya ini bagus, sepertinya ini harus dilakukan, padahal tidak ada sama sekali yang datang dari Allah, maka seakan-akan dia sedang membuat syariat, maka seakan-akan dia sedang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi syariat, sang pembuat syariat. Maka di sini letak kekufurannya, waliyadzubillah. Maka di sini letak bahayanya bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah seakan-akan dia sedang menandingi Allah. Ya Allah, ini bagus, kenapa engkau enggak mensyariatkan masalah ini? Walaupun dia tidak mengatakan ini adalah syariat yang saya buat, tetapi lisanul hal, keadaannya mengatakan ini adalah syariat. Oleh karenanya maka nanti kita sebutkan bahwasanya agama Islam itu terhenti apa kata dalil. Dan banyak sekali ayuhal ikhwah cibiran-cibiran Allah tentang masalah ini. Ya, tentang bahwasanya membuat syariat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syura ayat 13, Allah Azza wa Jalla mengatakan, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Dan dialah Allah yang telah mensyariatkan kepada kalian agama sebagaimana Allah pernah wasiatkan, pernah Allah syariatkan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa inti dari ajaran agama tersebut? An aqimuddin, tegakkanlah agama dan jangan bercerai-berai dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayuhal ikhwah, faman hada, inilah agama, ya, adalah barometernya datang dari Allah Azza wa Jal. Faman hada anhu aw ikhtalafa anhu halaka wa dhal. Sehingga kata Syekh, barang siapa yang melenceng dari garis ini, dia berinovasi, berimajinasi, ya, berkreasi dalam masalah agama, maka faqad halaka wa dhal,
maka sungguh dia telah melenceng jauh, bahkan itulah yang membinasakannya. Karena agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi itu mabni ala tauhidillah azza wa jal, atas tauhid, di atas tarki ibadati ma siwa, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, dan al-ibti'ad amma harrama Allah, menjauhi apa yang Allah haramkan. Ini inti pokok ajaran para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga agama itu datang dari Allah. Makanya kalau kita ingin memperlihat atau melihat agama dari sisi pembuatnya, maka agama itu dibagi dua. Ada agama samawi, agama yang berasal dari langit karena Allah yang mensyariatkannya, yaitu Yahudi, Nasara, dan kemudian al-Islam. Secara agama samawi, walaupun dua agama sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasara telah dirusak, telah dirubah zaman sekarang, dan sehingga yang benar, paling benar sekarang adalah al-Islam. Kemudian yang kedua, kata para ulama al-firaq, ulama akidah, ada agama buatan manusia, yakni hasil buah produksi manusia, buatan manusia, sehingga mereka beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Tuhannya banyak, Tuhannya ada 10, ada 20, ada Tuhan ini. Kenapa? Hasil buatan manusia. Jadi itu ayuhal ikhwah yang perlu kita sampaikan. Kemudian kata al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam yudha ala uqulir rijal wa araihim. Dan karakteristik agama itu bukan hasil pemikiran manusia, bukan, abadan, bukan hasil pemikiran manusia. Siapapun dia tidak boleh menaruh hukum satupun dalam permasalahan agama, siapapun dia. Ya, bahkan Nabi pun tidak boleh, karena Nabi hanyalah menyampaikan risalah. Kalau itu bukan datang dari Allah, maka Nabi tidak boleh menyampaikannya, dan itu terjauhkan sifat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang mengatakan tentang nabinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga Nabi pun tidak membuat syariat, akan tetapi muballigh ma syara'ahu Allah, yang menyampaikan apa isi kandungan yang Allah syariatkan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi saja tidak diperbolehkan, tidak memiliki hak, bagaimana lagi yang kedudukannya di bawah, jauh di bawah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sehingga terjadilah kesyirikan. Orang yang mengikuti halal haram, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka disitulah letak ubudiyah, penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang sahabat yang protes, yang dahulu dia adalah Nasara, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyingkap peribadatan Nasara. Mereka menjadikan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah azza wa jalla. Maka seorang sahabat yang dulu mantan Nasara mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka. Ya Rasulullah, kami tidak menyembah pastor-pastor, pendeta-pendeta. Maka dijawab Nabi SAW, bukankah mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikuti? Bukankah mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian ikuti? Atau sebaliknya, yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, kemudian kalian ikuti? Maka kata sahabat ini, bala ya Rasulullah, iya memang seperti itu. Fatilka ibadatuhum, itulah jenis ibadahnya. Jadi beribadah itu bukan hanya antum sujud kepada berhala, kepada pohon batu, tapi banyak macam-macam ritual ibadah. Di antaranya mengikuti perkataan manusia yang bisa melegalkan, menyelisihi secara terang-terangan terhadap apa yang telah Allah syariatkan. Maka ini adalah ibadah. Dan yang seperti ini sangat banyak di tubuh kaum muslimin.
Karena kejahilan mereka, mereka manut terhadap apa yang dikatakan kepada mereka. Walaupun menyelisihi terang-terangan Al-Quran, walaupun menyelisihi terang-terangan apa yang disebutkan Nabi di dalam sunnahnya. Apa kata gurunya? Sami'na wa ata'na. Kalaupun gurunya mengatakan halal, kami katakan halal. Kalau gurunya mengatakan haram, maka kami katakan haram, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan apa yang terbawa, apa yang dibawa dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya jangan heran kenapa kaum muslimin sekarang berbeda jauh keadaan mereka dengan isi Al-Quran. Al-Quran fi wadin wa a'malu ba'dil muslimina fi wadin akhar. Al-Quran berada di dalam satu lembah dan amalan sebagian kaum muslim di lembah lain. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai barometer yang sejati, yang sebenarnya, akan tetapi sekedar bacaan belaka, sekedar hanya mengisi waktu kekosongan, tidak pernah mentadaburinya, tidak pernah memikirkan maknanya, tidak pernah mengamalkannya, hanya sebagai ritual saja. Sehingga apa yang dikatakan Al-Quran benar-benar melenceng jauh. Itu apa yang mereka dengar? Perkataan kiainya, perkataan ustadznya, perkataan orang-orang yang dianggap berilmu yang terang-terangan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wa ilmuhu 'indallah wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama itu bersumber dari Allah azza wa jalla. Ilmu agama itu bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan barometernya manusia. Agama ini tauqifiyah. Agama ini adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Berhenti apa kata dalil. Agama Islam adalah agama dalil, dan ini sumbernya. Apa yang kata Allah dan Rasulnya katakan, sami'na wa ata'na. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Walaupun itu menyelisihi manusia. Karena sekali lagi barometernya bukan manusia. Barometernya adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kita ingin mengamalkan agama Islam, maka harus kembali kepada dua poin ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta meninggalkan perkara-perkara baru. Ini harus ada dua. Pertama, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua, meninggalkan bid'ah. Ini harus ada dua poin ini. Karena sebagian orang ada yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tetapi tidak lepas dari bid'ah. Atau yang sebaliknya, dia melakukan bid'ah, tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka poinnya harus ada dua dalam seseorang dikatakan konsekuen beragama, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan sekaligus menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Dan yang mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadhid ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, lan tadillu ba'di, tidak akan sesat selamanya. Al-Quran, kitabullah wa sunnati, dan sunnahku, ya, dengan gigit dengan gigi geraham kalian. Lihat, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan ritual baru, perkara baru dalam hal agama. Lihat, dalam hal agama Nabi mengikatkan dalam hal agama, bukan dalam hal dunia. Hal dunia itu pasti sesuatu baru tersebut akan selalu update, akan selalu upgrade, akan selalu bergulir. Tetapi perkara agama, semuanya itu sudah baku, semuanya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa
yang melakukan ritual yang baru yang tidak ada asal usulnya dari kami, maka itu tertolak. Sehingga amalan kita jika ingin diterima oleh Allah memiliki dua syarat. Al-ikhlas, ikhlas kepada Allah adalah ikhlas di sini menjauhi kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara tidak dan sekaligus tidak mengikuti ajaran-ajaran yang baru, ajaran-ajaran yang bid'ah, karena ini bagian dari pokok agama. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita tekankan masalah ini kata Syekh? Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali perselisihan. Dalam bab akidah banyak penyimpangan, dalam bab ibadah apalagi banyak, dalam bab perkara agama semuanya pasti ada bumbu-bumbunya, dan itu dimasukkan dalam bab ad-din, agama. Dalam bab akidah banyak, bahkan isinya ritual kesyirikan, kemudian dibungkus inilah ad-dinul Islam, inilah agama. Ritual melarungkan hewan ke laut, ini adalah bagian dari agama kata mereka. Ya, tatkala Anda mengingkarinya, Anda telah merusak kearifan lokal yang dahulu mereka jadikan sebagai bagian dari agama, padahal isinya kesyirikan, takhayul, khurafat. Bahkan kalau antum mengingkarinya, antum yang akan diperangi. Kenapa? Karena ini sudah mengakar hebat di tengah-tengah masyarakat, sudah mendarah daging. Apalagi bab ibadah, ya, tidak terhitung jumlah bid'ah yang sangat banyak. Ya, pernah kita sebutkan bahaya bid'ah pada pertemuan yang lampau. Tidak hanya amalan tersebut tertolak, melainkan jauh lebih dari itu. Anda telah menikam, menusuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menuduh Nabi sebagai pengkhianat, karena Nabi adalah muballigh yang menyampaikan risalah. Tatkala Anda mengatakan ini ada perkara yang baru yang belum diajarkan, maka seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengkhianat, wal iyadzu billah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, fala tattabi' syai'an bihawak. Oleh karenanya maka setelah beliau menganjurkan bahwasanya ilmu itu datang dari Allah dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti bid'ah mengikuti hawa nafsunya. Taib, kita berhenti sebentar di sini. Ada satu yang terlintas bahwa disebutkan oleh Syekh Imam Al-Barbahari, ilmuhu 'indallah wa 'inda Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu datang dari Allah dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bolehkah kita mengatakan sekarang ini Allahu wa rasuluhu a'lam, atau hanya sebatas Allahu a'lam saja? Pertanyaan, bolehkah kita mengatakan Allah dan Rasulnya, Allahu wa rasuluhu a'lam, atau hanya kita boleh mengatakan Allahu a'lam, Allah saja yang tahu? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ada lagi yang bisa menjawab? Rasul sudah meninggal. Jahid. Nah, kita sampaikan soal ini biar semua terbelalak, karena sudah banyak yang mengeningkan cipta ini. Ada yang tahu? Boleh gak kita mengatakan sekarang ini Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Allah wa rasuluhu a'lam. Jawabannya apa? Ikhtilafal ulama ini kayaknya. Ya. Taib, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Jawabannya fihi tafsil, perlu diperinci. Kalau dalam permasalahan agama, halal haram, sunnah bid'ah, tauhid syirik, ya, maka na'am boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, karena Rasulullah yang paling tahu tentang agama Islam, bahkan walaupun Rasul sudah meninggal. Karena yang paling tahu tentang Islam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain perkara agama, perkara dunia, perkara yang terjadi hari ini, hujankah, panaskah, badaikah, ada orang yang meninggalkah, ada orang yang keluar dari rumah sakitkah, maka
ini tidak boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam, tapi cukup hanya mengatakan Allahu a'lam, Allah saja yang tahu. Dalam permasalahan kauniyah yang terjadi pada saat ini hanya Allah saja yang tahu, karena yang mengetahui gaib adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam permasalahan syariat, maka boleh kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Dari mana? Lihat perkataan Al-Imam Barbahari, wa ilmuhu indallah wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu agama itu bersumber dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Al-Imam Barbahari rahimahullahu taala, fala tattabi syai'an bihawak, maka janganlah engkau ikuti hawa nafsumu. Maksudnya apa? Jangan mengikuti hawa nafsumu dalam beragama. Kata Syekh Saleh, la tattabi syai'an bihawaka wa raghbatak. Jangan engkau dalam beragama ini sesuai kehendakmu, sesuai hawa nafsumu. Ya, kalau kata orang Jawanya seenak udele dewe. Ya, sesuai seenak isi perutnya saja. La. Walakin yakunu hawaka wa raghbatak tabi'ina lima ja'a anillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi justru hawa nafsumu harus mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh kita beribadah, beragama sekehendak sendiri, tidak bisa. Karena tadi telah kita sebutkan bahwasanya agama ini telah terpatri, telah terkokohkan dengan kaidah yang baku Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perkataan yang lainnya, tidak ada yang ketiga. Yang ketiga hanya hawa nafsu, dan hawa nafsu harus di backlist dalam permasalahan agama dan dalam permasalahan yang lain, karena hawa nafsu selalu mengarahkan kepada sesuatu yang batil, kepada sesuatu yang buruk. Apa dalilnya? Perkataan Yusuf alaihissalam, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu, jiwa selalu mengarahkan kepada keburukan, selalu mengarahkan kepada keburukan. Dan semua orang memiliki hawa nafsu, semua orang memiliki hawa nafsu. Makanya Allah memuji orang yang menahan hawa nafsunya dengan mendapatkan surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahu akbar. Dan siapa yang takut terhadap maqam Rabbnya, dia takut kepada Allah. Ketika ingin bermaksiat, takut Allah melihatnya, takut Allah memberikan azab kepadanya. Allah melihat, Allah mendengar, dia takut, sehingga apa? Tidak bermaksiat. Wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan jiwa dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya surga tempat kembali untuknya. Dan sebaliknya, orang yang suka memperturutkan hawa nafsu, maka dia berada di dalam jurang api neraka, jurang kebinasaan, wal iyadzubillah. Makanya kita sebutkan perkataan Syekh Shalih Fauzan, orang itu ada dua macam, tidak ada yang ketiga. Imma an tattabi ad-din wa imma an tattabi al-hawa. Orang itu ada dua macam. Pilihan yang pertama adalah engkau harus memilih agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang kedua memilih hawa nafsu. Memilih hawa nafsu tidak bakal sama dengan ad-din, agama, aturan Allah dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi hawa nafsu selalu membujuk seseorang untuk berbuat nista, untuk berbuat buruk, untuk berbuat keji, untuk berbuat mungkar, wal iyadzubillah. Allah azza wa jalla berfirman, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan apabila mereka tidak menjawab panggilanmu wahai Muhammad, tidak menerima dakwahmu wahai Muhammad, tidak menerima agamamu sebagai agama mereka,
Apa kata Allah? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang membabi buta. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan barang siapa yang lebih sesat ketimbang orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya innallaha la yahdi qauma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang mencela tentang hawa nafsu. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menulis sebuah kitab yang sangat fenomenal. Kitabnya tebal, judulnya Zammul Hawa, tercelanya hawa nafsu. Kitabnya sangat tebal ya. Mudah-mudahan kalau ada terjemahannya antum bisa melihatnya, membacanya, dan bisa ya mengamalkan apa yang bisa diserap di situ. Zammu al-Hawa ya, kitab yang sangat fenomenal, tercelanya hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena banyak sebagian dari manusia bahkan dia sudah tahu tauhid, sudah tahu sunnah, sudah tahu bid'ah, tapi belum lepas dari hawa nafsu, belum selamat dari hawa nafsu, selalu mengekor dengan hawa nafsunya, sehingga kalau kata Allah, dia menjadikan hawa nafsunya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Al-Imam Al-Barbahari mengatakan fatamruqa minad din fatakhruj minal Islam. Sehingga kalau antum terus-terusan mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu itu pelan-pelan ngajak antum dari kecil dulu, sudah terbiasa kecil, naik lagi, naik tingkat, naik kecil lagi terus sampai kepada sesuatu kemungkaran yang besar. Jadi syaitan menjebak ke manusia tidak langsung kepada perbuatan yang tertuju tadi, tapi step by step, selangkah demi selangkah. Makanya Allah mengatakan apa? Bukan wala taznun, tapi dalam kalimat perintah zina, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa? Syaitan menjebak orang agar bisa berzina bukan langsung dengan zina, tapi dengan langkah-langkah yang konkret. Makanya disebutkan oleh para ulama, disebutkan bahwa di dalam talbis iblis, kalau tidak salah, syaitan menjebak manusia untuk berbuat zina dengan 5 poin. Yang pertama adalah fanazratun, melihat. Orang bahasa sekarangnya pandangan pertama. Kemudian kalau sudah diturutin, makanya kata Nabi SAW, kalau sudah ngelihat langsung diplengoskan. Karena itu yang pertama buatmu, yang kedua sudah bukan buatmu. Artinya bukan nazratun ula, pandangan pertama antum pelototin terus, bukan. Artinya langsung diapakan? Langsung dipalingkan. Kenapa? Di situ adalah sahmun min sihami iblis. Karena itu adalah salah satu panah dari panah iblis untuk menjebakmu ke dalam hatimu. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Kalau sudah turun ke hati, menjadi ya mangsanya iblis. Kemudian yang pertama fanazratun. Kemudian yang kedua fakalamun. Apa kalam? Berbicara, ngobrol. Ya, namanya siapa? Ya, dari mana? Kalimat-kalimat kalam fadhi. Ya. Habis itu by WhatsApp, ya minta nomor teleponnya. Udah gitu selesai. Ini semuanya tahap pacaran ini yang diusung oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Yang ketiga, habis fakalamun apa? Faliqaun. Apa liqa? Bertemu, pertemuan. Orang sekarang bilangnya apa? Kencan. Ya, kencan. Liqa. Ya, afwan. Fa nazratun, pertama nazrah, melihat. Kemudian yang kedua ibtisam. Apa ibtisam? Senyum. Senyum dulu. Antumnya senyum, dianya senyum. Wah, ini ngasih kode. Nah, berarti ada efek yang ketiganya. Kalau sudah senyum, sudah berjalan mulus, masuk yang ketiga, fakalamun. Apa kalam? Berbicara. Siapa namanya? Pasti orang yang berzina itu ada timbal baliknya sebelumnya.
Gak mungkin yang satunya acuh tak acuh, gak mungkin. Kecuali kalau dia manggil wanita berzina, waliyadzubillah. Fakalamun, habis kalam faliqaun. Apa liqa? Kencan. Yang kelima fama adri. Syaitan yang jadi sutradaranya. Check in di hotel dan terjadilah perzinahan, waliyadzubillah. Jadi lihat, syaitan menjebak manusia itu tidak langsung berzina, tapi ada step-stepnya. Step by step kata orang. Sampai ada istilah slow but sure, tenang tapi pasti. Itu setan optimis ya dalam menjebak manusia. Dia tahu nih, setan dia nih lemah dalam masalah wanita, makanya dijebak dalam masalah ini. Dia lemah dalam masalah apa? Dia dijebak dalam masalah ini. Dia lemah dalam masalah ujub, makanya dijebak dalam masalah ini. Setan dalam menjebak manusia dalam 2 poin. Poin pertama, menjebak dalam keburukan. Dan ini sudah lumrah banyak. Kalau dalam keburukan dia nggak bisa kebal hukum, ya kalau istilah sekarangnya nggak bisa, maka setan menjebak manusia dari jalan kebaikan, sehingga dia ujub, ria, merasa diri paling soleh, merasa diri paling baik, yang lain adalah orang yang buruk, ya sehingga apa? Ujub terhadap amal solehnya berguguran. Ya, seperti orang umroh. Dia sudah umroh nangis luar biasa melihat Ka'bah, kayak melihat sesuatu yang luar biasa, nangis. Tapi lihat, syaitan mengatakan kepadanya, itu di kantongmu ada HP. Ya, ada HP, jangan sia-siakan. Tunjukkan ke manusia bahwasanya Anda berada depan Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah, kiblat kaum muslimin. Tunjukkan ke manusia, sebar luas di media sosial agar semua orang takjub denganmu. Akhirnya yang tadinya ikhlas, umrohnya luar biasa, menangis, ya bahkan qabul sudah. Akhirnya dengan ujub ini, ria dan sum'ah berguguran. Maka di situ syaitan menjebak manusia dari 2 jalan. Jalan keburukan, jika tidak bisa dengan jalan keburukan, maka dari jalan kebaikan. Makanya janjinya setan kepada Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh ya Allah, fabi izzatik, demi keperkasaanmu, demi keagunganmu, saya akan menghalangi mereka manusia dari jalanmu. Ya, aku akan datangi mereka dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau ya Allah tidak mendapati mereka orang-orang yang bersyukur kepadamu. Ya, lihat, itu janji syaitan kepada manusia. Di antara jebakan syaitan kepada manusia adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Apalagi kalau imannya sedang down, sedang rendah, sedang surut, khalas. Maka hawa nafsu menjadi besar, syaitan menjadi besar, ya, yang jadi tadinya adalah kawan malaikat, orang-orang saleh menjadi sahabat setia iblis. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya kata Imam Al-Barbahari, kalau Anda turuti hawa nafsu sedikit demi sedikit, maka dia bisa jadi akan mengeluarkanmu dari agama Islam. Karena orang yang sesat itu dahulunya dari kecil-kecil dulu mengikuti hawa nafsu, akhirnya menjadi sesat, keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Makanya Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain Allah, dan Allah sesatkan mereka atas ilmu? Lihat, setelah mendapatkan ilmu Allah sesatkan. Jadi kita pun juga belum tentu berjalan terus di atas rel. Berapa banyak orang yang sudah mendapatkan ilmu kemudian Allah sesatkan karena ulah mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri. Di antara perbuatan yang dihinakan oleh Allah, yang dicap rendah adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Niat yang buruk, ingin supaya dikenal, ingin supaya dibilang bagus, supaya dibilang ini, supaya dibilang itu. Ini niat yang buruk, hawa nafsu. Maka fa'adallahu Allah ala ilm, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatam ala sam'ih wa qalbih
Allah tutup pendengaran dan penglihatannya dan serta hatinya, ya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan di matanya itu ada penutup sehingga dia tidak bisa melihat al-haq lagi, wal iyadhu billah. Jadi ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah cuma satu, mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang ketiga. Yang ketiga itu hanya hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengarahkan seseorang kepada jurang kenistaan, dan orang yang mengikuti hawa nafsu pasti jauh dan melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya? Belum. Taib. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Berbicara masalah ujub tadi, banyak sepertinya contohnya, bukan hanya ketika umroh saja. Sebagai contoh kasus yang sering kita dengar, ya, ketika musim hujan, ya, mati lampu, ada petir menggelegar, ya, petirnya jam 3 malam. Dia memulai obrolannya tentang masalah petir. Tadi malam petirnya besar banget, luar biasa. Jam berapa? Kata sahib-sahibnya, kata teman-teman, jam 3 malam. Ajib, ana nggak dengar itu petir. Kok antum bisa dengar? Jawabannya dia, nih di sini, syaitan mulai menghiasi amanah. Iya, tadi saya bangun tahajud, ya, bangun tahajud dan dengar petir. Masya Allah, dia tahajud. Alhamdulillah saya sudah 13 tahun salat tahajud. Kalau dia mengatakan itu penuh dengan ujub, penuh dengan riya, maka 13 tahun itu yang ia lakukan penuh dengan keikhlasan, menangis karena Allah, gugur berantakan, sirna, wal billah. Maka hati-hati ayuhal ikhwah ketika kita beribadah, jangan sampai setan masuk ke ruang kita, ya, lewat celah kesalahan kita, ya, karena sekali lagi manusia itu suka dipuji, dan itu godaan manusia, dan itu godaan orang saleh, ya, suka dipuji. Tatkala apalagi kalau dipujinya masalah amalan akhirat, ya, ini masalah pahala, karena manusia tidak bisa memberikan pahala, hanya sekedar pujian saja. Maka perhatikan masalah ini, dan banyak orang yang selamat dari jebakan syaitan dari keburukan, tapi banyak yang tidak selamat dari jebakan syaitan dari bab kebaikan. Maka perhatikan masalah ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala, fa innahu la hujjata lak, maka tidak ada hujjah bagimu ketika engkau menyelisihi Al-Quran, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengikuti hawa nafsu. Tidak ada hujjah bagimu, tidak ada dispensasi bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah, karena Rasul sallallahu telah menjelaskan sunnah kepada umatnya. Wa awdahaha li ashabih, dan telah menjelaskan perkara sunnah ini kepada para sahabatnya, sehingga tidak ada, pernah kita bahas singgung kemarin, tidak ada unsur ya Rasul, ya Allah, tatkala ditanya oleh Allah, ya Rabbi saya jahil, saya nggak tahu, kenapa engkau mengikuti hawa nafsu, saya nggak tahu, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu sudah menjelaskan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu sudah menjelaskan kepada para sahabat, dan para sahabat telah menyampaikannya sampai kepada kita, sehingga tatkala kita tidak tahu pokok-pokok agama, sekali lagi pokok-pokok agama, artinya muslim nggak boleh jahil terhadap perkara ini, karena ada beberapa perkara yang kita boleh jahil dan itu hanya diketahui oleh para ulama. Tapi dalam perkara pokok-pokok agama, pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah, perkara-perkara fundamental, maka tidak ada hujjah bagi kita, tidak ada uzur bagi kita. Maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya dengan cara apa? Dengan cara belajar, ya, dengan cara belajar semampu kita, sekuat tenaga kita. Nggak usah dipaksakan, sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisanya seminggu sekali, silakan lakukan, yang penting continuous. Antum bisa melakukannya seminggu 2 atau 3 kali, silakan lakukan. Yang penting continuous dan jujur. Karena ini yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya, kalaupun Anda meninggal dan tatkala itu sedang proses belajar, maka itu hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Bijaksana.
Orang yang meninggal ketika menuntut ilmu, proses menuntut ilmu, fahuwa mujahid fi sabilillah. Sekali lagi, tidak ada hujjah. Hatta orang awam pun tidak ada hujjah. Nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla tatkala ditanya, kenapa Anda berbuat ini dan itu? Tidak ada hujjah. Kenapa? Islam telah ditegakkan. Al-Quran sudah ada. Sunnah sudah ada. Rasulullah SAW sudah menyampaikannya. Ya, maka tidak ada alasan bagi seorang, ya Rabbi saya jahil, ya Rabbi saya nggak tahu, dengan tujuan agar dia tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diazab kalau tidak diampuni, apalagi kalau yang dia bawa adalah apa? Kesyirikan. Maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain syirik, itu pun jika Allah menghendaki. Ya, sebagian orang mengatakan pede banget, selagi kita nggak berbuat syirik, nggak apa-apa deh, maksiat sekecil 1, 2, 3, Allah Ghafurur Rahim. Pede amat ya. Ente mengatakan demikian, siapa yang menjamin Anda mendapatkan ampunan dari Allah? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi kita kecuali diri kita sendiri. Ya, kecuali diri kita sendiri. Ya, nggak ada jaminan. Bisa jadi Allah ampuni, alhamdulillah. Kalau tidak diampuni, maka Allah akan mengazab. Waliyadzubillah. Maka jangan berani-berani bermaksiat hanya karena kenikmatan sesaat, hanya karena mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu akhirnya tidak bahagia. Akhirnya adalah penyesalan dan penyesalan. Itu kaidah. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak pernah bahagia, walaupun merasakan kenikmatan, walaupun merasakan kesenangan, tetapi di akhirnya bukan kebahagiaan, tapi penyesalan, kesedihan, kegundahan, kegalauan. Efek dari dia mengikuti hawa nafsu, efek dari dia mengikuti maksiat, aturan-aturan setan, aturan-aturan yang dilakukan setan dalam rangka menjebaknya, sehingga dia keluar dari jalur yang telah Allah gariskan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Taib ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, ada 2 poin di sini dan 2 poin ini kita akhiri ya kajian kita insyaallah. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fal wajib, maka wajib bagi setiap muslim adalah alal insan, atas manusia, untuk memperingatkan tentang hawa nafsunya. Jangan sampai dia menjadi budak hawa nafsu. Ya, qad yaslamu min ibadatil asnam. Bisa jadi seorang sudah tidak berbuat syirik, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, ya, tidak berbuat riya, tidak terlepas dari syirik besar dan syirik kecil. Tahu tauhid, tahu sunnah, akan tetapi dia masih belum bisa meninggalkan hawa nafsunya, belum selamat dari mengikuti hawa nafsunya. Maka kata beliau, ini adalah musibah besar ya yang menimpa seorang hamba karena telah menimpa agamanya. Musibah yang paling besar adalah tatkala menimpa tentang kualitas agamanya. Itu yang paling besar. Yang tadinya istiqomah kemudian turun kualitasnya, itu musibah besar. Tatkala dia sering salat berjamaah sudah enggak kelihatan lagi di masjid, ini musibah besar. Musibah terbesar seorang hamba adalah musibah yang menimpa tentang agamanya. Dulu dia berjenggot, kemudian habis jenggotnya, ya, hilang. Tadinya dia tidak isbal, kemudian celananya ngepel lantai, ya, maka ini musibah besar. Dulu dia istiqomah konsekuen terhadap agama, kemudian menjadi orang awam kembali, maka ini musibah besar.
musibah yang paling besar menimpa seorang hamba adalah musibah tentang agamanya. Kenapa? Karena agama yang akan menjadi modal dia berjumpa dengan Rabbnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini Allah yang mengatakan, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sehingga tatkala takwanya ini tergerus, bahkan bisa sampai hilang sama sekali, maka itu musibah besar. Apa yang akan ia bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka kita harus mengikuti Allah dan Rasulnya dan tidak mengikuti hawa nafsu. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman seseorang dengan sempurna sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Mengikuti apa yang aku bawa. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mengikuti ataukah tidak. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa humul jamaah. Kita harus mengikuti al-jamaah. Wa humus sawadul a'zam. Dan merekalah adalah as-sawad al-a'zam, jamaah yang mengikuti al-haq dengan jumlah yang besar. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi pertama, generasi emas umat ini. Kita wajib mengikuti mereka karena mereka yang sudah memuliakan, memurnikan ubudiyah kepada Allah, yang karena mereka telah memurnikan ubudiyah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang generasi terakhir ini, yang datang terakhir, tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan dalil yang sering kita sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas yang ada pada umat ini yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita bermadhab salaf, hendaknya kita mengikuti para salafus saleh, gigit ajaran mereka dengan gigi geraham kita, ya, karena merekalah yang telah mendapatkan rekomendasi, yang telah selamat. Ya, apalagi kita hidup di zaman sekarang, banyak orang-orang yang alergi dengan ajaran salaf, yang ajaran para sahabat, padahal inilah Islam yang sebenarnya. Maka nasihat Syekh Saleh Fauzan adalah pelajari manhaj salaf, pelajari ajaran para sahabat, pelajari ajaran generasi pertama ini yang sudah mendapatkan rekomendasi agar kita selamat. Kalau antum nggak mau selamat, itu urusan antum, ya. Tapi kalau antum mau selamat, maka pelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Was-sawadul a'zam al-haq wa ahlu. Yang namanya sawadul a'zam, yang mana kita diperintahkan untuk mengikutinya, adalah al-haq, yaitu kebenaran, wa ahluhu, dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang konsekuen terhadap al-haq. Maka kita itu namanya sawadul a'zam, jamaah yang banyak, walaupun jumlahnya sedikit, maka itulah ahlul haq. Karena jumlah bukanlah barometer tentang kebenaran. Jumlah yang banyak bukanlah barometer kebenaran, karena banyak sekali dari dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa jumlah yang banyak itu bukan barometer yang benar. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka itu akan menyesatkan Anda dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dobitnya adalah pemahaman ajaran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang mengikuti hanya 1-2 orang, maka kita genggam erat-erat ajaran tersebut jika kita ingin selamat. Kemudian yang terakhir, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, faman khalafa ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar.
Barang siapa yang menyelisihi sahabat Nabi SAW dalam satu permasalahan, maka ini bisa menyebabkan kepada kekufuran. Artinya bahwa bukan langsung kafir, tidak. Bukan maksudnya orang yang menyelisih sahabat Nabi kafir, tidak. Akan tetapi perkara tersebut jika disepelekan maka bisa akan berujung kepada kekufuran. Apalagi kalau dia sudah tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian jelas-jelas mengikuti jalannya, bukan jalannya para sahabat, maka bisa melenceng. Kalau melenceng maka akan semakin sesat. Kalau sesat bisa semakin kepada lembah kekufuran, dan itu sudah banyak survei membuktikan. Berapa banyak orang yang tadinya sudah ngaji, berapa banyak orang yang tadinya sudah mengetahui sunnah, ya, kemudian karena keenggangan dia, keberpalingan dia, maka Allah hukum dia dengan jauh dari agama. Bahkan sampai ada orang yang nggak sholat. Ada orang yang dulunya ngaji, kemudian sekarang nggak sholat, sama sekali nggak sholat. Tuh lihat, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka melenceng, sengaja melenceng, maka Allah sekalian melencengkan hati mereka sehingga enggak kenal lagi sama kebenaran. Hati-hati. Maka syukuri nikmat hidayah ini ayyuhal ikhwah. Syukuri nikmat hidayah ini dengan terus mempelajari agama Islam, dengan terus mengamalkan Islam, karena Allah berjanji wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pastikan ku tambahkan, dan jika kalian mengkufurinya, tidak bersyukur, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat keras. Di antara bentuk azab wal iyadzubillah, dicabutnya nikmat tersebut, sehingga dicabutnya nikmat sunnah dari hatinya. Enggak tahu lagi sunnah, enggak tahu lagi Islam, enggak tahu lagi ibadah, enggak tahu lagi akidah sahihah, enggak ada hasrat untuk duduk lagi abadan. Bahkan sejauh-jauhnya sampai perkara salat yang kebanyakan para ulama menghukumi kafir orang yang enggak salat, dia terang-terangan enggak salat lagi, wal iyadzubillah. Dan ini bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar isapan jempol saja, tapi ini survei membuktikan banyak orang yang dulunya sudah ngaji, ya, kemudian dilencengkan karena kesalahan mereka, akhirnya dilencengkan benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita berdoa kepada Allah agar terus ditetapkan keimanan, keislaman, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat doanya Nabi Yusuf, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabbku, wafatkanlah aku dalam keadaan berislam dan golongkan hamba kepada orang-orang yang saleh. Dan jangan lupa seringlah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Karena hati berada di jemari-jemari Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa sya. Allah membolak-balikan hati sesuai dengan kehendaknya. Semoga kita semua selalu diberikan istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas al-Islam wal iman. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.